Proses verifikasi administrasi berlangsung dimulai dari tanggal 2 Agustus 2022 hingga 14 Oktober 2022. Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan dan koordinasi tak henti dengan KPU Kota Semarang. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung saat KPU melakukan verifikasi administrasi, namun Bawaslu juga melakukan pengawasan melalui Sipol untuk memastikan kesesuaian administrasi yang ada. Bawaslu Kota Semarang berdasarkan surat instruksi Bawaslu nomor 3 tahun 2022 juga membuka posko aduan untuk masyarakat umum yang tercantum dalam keanggotaan parpol. Setidaknya terdapat 8 masyarakat umum hingga saat ini yang melaporkan pencantuman keanggotaan ke Bawaslu Kota Semarang. Selengkapnya, mari kita simak dalam rangkuman dokumenter berikut ini. Bawaslu Kota Semarang pada periode pemilu 2024 ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ada proses pendaftaran partai politik ya, yang pada beberapa minggu yang lalu sudah ada penetapan partai politik yang memasuki tahapan verifikasi administrasi. Nah, Bawaslu Kota Semarang secara khusus melakukan pengawasan verifikasi administrasi ini dengan melakukan proses pencermatan terhadap data dokumen yang tersedia melalui akses Sipol. Nah, strategi yang kita lakukan memang kita bagi jajaran sekretariat yang ada di Kota Semarang untuk melakukan pencermatan melalui sistem informasi partai politik yang memang kami diberi akses oleh KPU Kota Semarang melalui user and password, dan disitulah yang nantinya akan kita lakukan proses pencermatan, termasuk beberapa saran perbaikan yang nanti akan kita sampaikan bagian dari output hasil pengawasan dari Bawaslu Kota Semarang. Sedangkan terkait dengan penguatan jajaran, memang kami melakukan proses penguatan ini dengan cara diskusi ya, dengan cara melakukan pembahasan regulasi PKPU 3 2024 terkait dengan tahapan, termasuk juga PKPU 4 terkait dengan proses verifikasi PKPU verifikasi partai politik yang nanti akan digunakan sebagai acuan pedoman bagi pengawas pemilu melakukan pengawasan. Nah, memang ada beberapa kejadian dalam proses verifikasi administrasi kemarin. Salah satunya kan Bawaslu membuka kanal ya, aduan untuk beberapa masyarakat atau kelompok masyarakat yang merasa tercantum di dalam keanggotaan partai politik. Nah, menggunakan sarana yang kita lakukan ini ada respon positif dari masyarakat. Beberapa waktu yang lalu ada masyarakat yang hadir ke Kota Semarang yang kemudian mengadukan. Nah, memang ini ceritanya sedikit menarik karena yang diadukan itu anaknya yang statusnya sebagai aparatur sipil negara, tetapi domisili kerjanya itu ada di Surabaya, sehingga si pengadu ini yang notabene orang tuanya ini menginginkan gimana caranya anaknya ini biar tidak lagi tercantum sebagai anggota partai politik ya. Namanya mungkin mengadu ya, jadi ada suasana aduannya ini dengan cara ya sedikit emosional, sedikit temperamen, tapi kami Bawaslu Kota Semarang coba menjelaskan bahwa memang prosedur pengaduan ini harus dilakukan oleh prinsipal, oleh yang bersangkutan dengan sarana teknologi yang tersedia. Maka kami pada saat itu menyampaikan kepada pengadu ini untuk silakan mengisi link yang tersedia, nanti akan ada notifikasi pemberitahuan. Nah, nanti kami juga akan melakukan proses monitoring apakah nama-nama yang memang hasil dari masukan masyarakat ini sudah ditindaklanjuti oleh KPU dalam hal karena masyarakat ini keberatan terhadap namanya yang tercantum di keanggotaan partai politik. Nah, selain dari kejadian itu, perlu kita juga sampaikan bahwa ada akses yang terbatas yang dialami oleh Bawaslu Kota Semarang dalam hal proses verifikasi administrasi ini karena hanya mengandalkan sistem informasi partai politik ya, Sipol itu sendiri. Tetapi keterbatasan itu ditunjang dengan baik juga dengan cara koordinasi kita dengan KPU, sehingga apa-apa yang menjadi problem pada saat proses verifikasi administrasi itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi
kami itu mencermati data-data keanggotaan dari partai politik yang terdaftar untuk ikut di Kota Semarang. Ya, baik bagaimana proses kita mencermati antara KTA dan KTP, setelah itu dengan sipolnya. Nah, menarik sekali memang ada hal yang mungkin typo atau mungkin ya kegandaan eksternal dan sebagainya, hampir di semua partai politik itu ada. Nah, itu setelah itu kita tindak lanjutnya adalah partai politik itu kan menindaklanjuti, terutama yang keterkaitan dengan data belum memenuhi syarat. Itu ada 3 elemen. 1, usia di bawah 17, 2, profesi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terus yang ketiga adalah ganda eksternal. Nah, itu kami sampaikan. Jadi monggo partai politik silakan menindaklanjuti hasil perminsipol kita. Awalnya kaget sih, karena kan sebelumnya ini saya nggak tahu partai politiknya, karena partai politik ini baru saya dengar dan saya lihat itu waktu saya daftar itu. Saya no wonder sih sebenarnya kan kalau nama saya dijatuh, karena kan berita-berita sebelumnya ini kan database warga negara Indonesia kan banyak bocor. Jadi mungkin saya mikirnya ya mungkin salah satu saya yang kena apesnya, data saya dipakai sama mereka. Sebenarnya takut sih awalnya, karena tipenya kan kok ya bisa data saya dipakai sama mereka. Misalnya kalau untuk data-data warga negara yang tidak terdaftar di partai politik itu lebih dijaga lah gitu ya mungkin ya. Pertama kaget Mbak, terus saya bingung, pernah kita apa ya Pak Perindo, saya juga nggak tahu, dia mempunyai KTP juga tidak, ada komunikasi ke saya juga ada, tiba-tiba sudah ketemu gitu, nggak pernah sih, saya tidak pernah ikut dalam parpol, tidak pernah ikut ya. Kalau dari Bawaslu sendiri, saya dari pengawas kelurahan. Jadi saya tahunya dari share itu kan dari link saya atasan saya Bawaslu. Jadi saya memang percayakan ke Bawaslu untuk bisa menangani ini. Tapi kerjanya bagus kok Mbak, cepat tanggap gitu loh, nggak tuh bisa ditindaklanjuti. Saya kira begini ya, sebetulnya dari kami kalau ada orang yang melapor di partai kami kemudian yang mereka sebetulnya tidak daftar, kenapa kok tercantum dan sebagainya, nah ini harus kita sikapi. Tapi tentunya kemarin memang ada 2 atau 3 orang ya yang memang tidak, mereka kaget kenapa kok sampai tercantum di partai kita ini, di Partai Perindo. Tentunya kembali lagi rekrutmen ini ya kita macam-macam, ada yang secara manual tentunya kita serahkan kepada pengurus kami di bawah di DPC dan di ranting-ranting kita. Nah mungkin mereka juga, saya juga nggak tahu juga apakah pada saat itu mereka, yang pastinya kita merekrut itu pastinya yang bersangkutan kita data menjadi anggota Partai Perindo, tentunya yang bersangkutan kan sudah menyerahkan KTP. Lah mungkin karena ada sesuatu hal dan sebagainya dia mengatakan, loh kok saya sekarang ini menjadi anggota Partai Perindo, mungkin dia alasan-alasan begitu bisa jadi Mas. Kita juga kita terus kemudian bukan berarti kita menyalahkan ke anggota saya, bukan, tapi bisa jadi seperti itu. Terkait dengan pencantuman ganda, itu dari internal kami sudah memitigasi resiko-resiko yang terjadi di lapangan. Jadi kami memastikan bahwa kader-kader yang tercatat dalam sistem integrasi kesekretariatan P3 itu berasal dari ranting-ranting atau anak cabang level kelurahan kecamatan di masing-masing kader, dan kami memprioritaskan dari kerabat terdekat, yaitu tetangga, saudara, dan juga teman-teman dari kader-kader internal kami atau kader-kader pengurus. Nah, jadi di situ bisa kami pertanggungjawabkan apakah data-data ini valid, benar atau tidak. Dan yang pasti kami juga meminta KTP atas sepengetahuan dari pemilik KTP. Dan di situ juga tercantum nomor handphone dan juga identitas atau hal-hal lain terkait dengan kader-kader tersebut. Jadi Bawaslu akan terus melakukan pengawasan tak henti
Masyarakat juga menjadi agen kolaborasi Bawaslu untuk ikut bersama mengawasi secara partisipatif dan berani melapor untuk menegakkan keadilan pemilu. Mari bersama menjaga dan mengawal proses demokrasi bangsa untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.